Pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu berat? Seakan semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Yang kamu jaga tiba-tiba pergi. Yang kamu tunggu tak kunjung datang. Dan yang kamu rencanakan dengan rapi justru runtuh tanpa aba-aba. Di titik itu hatimu mulai lelah. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu lama memaksakan sesuatu yang sebenarnya bukan untukmu. Kita sering lupa bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana semua hal berjalan sesuai keinginan kita, tapi tentang bagaimana kita belajar menerima apa yang telah Allah tetapkan. Ada hal-hal yang datang bukan karena kamu siap, tapi karena kamu butuh. Ada hal-hal yang pergi bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Namun hati ini sering memberontak. Mengapa harus aku? Mengapa harus sekarang? Mengapa harus seperti ini? Padahal jika kita mau diam sejenak dan mendekat kepadanya, kita akan sadar tidak ada satupun yang terjadi secara sia-sia. Apa yang datang, sudah Allah ukur. Apa yang pergi, sudah Allah pilihkan. Dan apa yang tertunda, sedang Allah siapkan dengan cara yang lebih indah. Tenangkan hatimu. Tidak semua harus kamu pahami sekarang. Tidak semua harus kamu miliki hari ini. Karena hidup akan terasa lebih ringan saat kamu berhenti menggenggam terlalu kuat dan mulai belajar menerima dengan ikhlas. Mungkin bukan hidupmu yang terlalu berat, mungkin hatimu saja yang belum benar-benar berserah. Dan disinilah perjalanan itu dimulai. Perjalanan untuk percaya, menerima, dan menemukan ketenangan dalam setiap takdir Allah. Ketika hati lelah memahami takdir, ada fase dalam hidup di mana hati terasa begitu lelah, bukan karena terlalu banyak melakukan, tapi karena terlalu banyak mempertanyakan. Kamu mencoba memahami setiap kejadian, mencari alasan di balik setiap kehilangan, dan berharap ada jawaban yang bisa menenangkan kegelisahanmu. Namun semakin kamu memikirkan semuanya, semakin kamu merasa kosong. Di titik itu, kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Tidak semua hal diciptakan untuk kamu pahami. Ada takdir yang tidak membutuhkan logika, tapi membutuhkan keimanan. Seringkali kita ingin segalanya jelas. Kita ingin tahu kenapa sesuatu harus terjadi, kenapa seseorang harus pergi, kenapa harapan itu harus hancur di tengah jalan. Padahal Allah tidak pernah berjanji akan menjelaskan semuanya, tapi Allah berjanji bahwa setiap yang terjadi tidak pernah sia-sia. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan bahwa bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Disinilah letak ujian terbesar, bukan pada apa yang terjadi, tapi bagaimana hatimu meresponsnya. Ketika sesuatu yang kamu cintai pergi, hatimu terasa seperti kehilangan arah, seakan-akan hidupmu ikut runtuh bersamanya. Padahal bisa jadi Allah sedang mengosongkan ruang di hatimu untuk sesuatu yang lebih baik. Dan ketika sesuatu yang tidak kamu inginkan datang, kamu merasa terbebani. Seolah-olah hidup sedang tidak adil, padahal mungkin itulah cara Allah menguatkanmu, menaikkan derajatmu dan mendekatkanmu kepadanya. Masalahnya bukan pada takdir yang Allah tetapkan, tapi pada hati yang belum siap menerima. Kita terlalu sering ingin mengatur hidup sesuai keinginan sendiri, hingga lupa bahwa kita hanyalah hamba. Dan sebagai hamba, tugas kita bukan mengatur takdir, tapi belajar ridha terhadapnya. Tenangkan hatimu, tidak semua yang hilang adalah kerugian. Tidak semua yang datang adalah beban. Kadang, yang kamu anggap akhir, hanyalah awal dari sesuatu yang lebih indah. Dan yang kamu tangisi hari ini, bisa jadi adalah alasan kamu bersyukur di masa depan. Belajarlah untuk berhenti bertanya, kenapa ini terjadi? Dan mulai belajar berkata, ya Allah, aku percaya ini yang terbaik. Karena saat hatimu mulai percaya, disitulah perlahan ketenangan akan datang. Belajar melepaskan dan tidak menggenggam terlalu kuat. Salah satu hal yang membuat hidup terasa berat adalah karena kita terlalu kuat menggenggam. Kita menggenggam harapan, manusia, rencana, bahkan masa lalu. Seolah semua itu harus tetap tinggal dalam hidup kita, padahal tidak semua yang kita pegang ditakdirkan untuk menetap. Ada hal-hal yang memang hanya singgah, ada orang-orang yang hanya datang untuk mengajarkan, bukan untuk menetap. Dan ada mimpi-mimpi yang harus gugur, agar kita menemukan tujuan yang lebih tepat. Namun hati ini sering menolak. Kita takut kehilangan, takut kecewa, takut kosong. Akhirnya kita memaksa sesuatu tetap tinggal.
meski sebenarnya itu sudah tidak lagi baik untuk kita. Disinilah kita perlu belajar satu hal yang tidak mudah, melepaskan. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, bukan berarti menyerah tanpa usaha, tapi melepaskan adalah bentuk keimanan tertinggi. Ketika kamu percaya bahwa apapun yang Allah ambil darimu, tidak akan pernah mengurangi apa yang memang menjadi bagianmu. Seringkali kita berpikir, jika kita kehilangan sesuatu berarti kita gagal menjaganya. Padahal bisa jadi Allah sendiri yang mengambilnya, karena Dia tahu itu bukan yang terbaik untuk kita. Bayangkan jika semua yang kamu inginkan benar-benar kamu miliki. Belum tentu itu membuatmu lebih dekat kepada Allah. Belum tentu itu membuat hatimu lebih tenang. Justru dalam kehilangan kita belajar bergantung hanya kepadanya. Dalam kekosongan kita belajar bahwa hanya Allah yang mampu benar-benar mengisi hati. Ketika kamu mulai belajar melepaskan, ada ruang baru yang terbuka dalam hatimu. Ruang untuk menerima, ruang untuk bersyukur, dan ruang untuk percaya. Dan perlahan kamu akan menyadari, hidup ini tidak seberat yang kamu bayangkan. Yang membuatnya berat adalah karena kamu mencoba membawa semuanya sekaligus. Tenangkan hatimu, kamu tidak harus memiliki semuanya untuk merasa cukup. Kamu tidak harus mempertahankan semua hal untuk merasa aman. Kadang justru dengan melepaskan, kamu menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari. Karena yang benar-benar ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah melewatkanmu. Dan yang memang bukan untukmu, tidak akan pernah bisa kamu paksa untuk tinggal. Belajarlah untuk berkata dalam diam, "Ya Allah, jika ini bukan untukku, maka ambillah, dan gantikan dengan yang lebih baik." Dan percayalah, saat kamu ikhlas melepaskan, Allah tidak akan pernah membiarkan hatimu kosong tanpa makna. Menerima dengan ikhlas kunci ketenangan yang sebenarnya. Setelah belajar melepaskan, perjalanan berikutnya adalah belajar menerima. Dan disinilah ujian yang sesungguhnya dimulai, karena melepaskan mungkin bisa dilakukan oleh waktu, tapi menerima hanya bisa dilakukan oleh hati yang ikhlas. Ikhlas bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Hati tidak hadir hanya karena kamu berkata, aku sudah rela." Ikhlas adalah proses panjang, di mana hatimu perlahan berhenti melawan dan mulai mempercayakan segalanya kepada Allah. Ada luka yang tidak langsung sembuh, ada kehilangan yang masih terasa meski waktu telah berjalan, dan ada kenyataan yang tetap sulit diterima, meski kamu sudah berusaha kuat. Namun disitulah keindahan ikhlas. Ia tidak menuntut hatimu untuk tidak merasa sakit, ia hanya mengajarkanmu untuk tetap percaya. Bahkan di tengah rasa sakit itu, ikhlas bukan berarti kamu tidak menangis, bukan berarti kamu tidak sedih. Tapi ketika air mata itu jatuh, hatimu tetap berkata, "Ya Allah, aku tahu Engkau tidak pernah salah." Ketika kamu mulai menerima takdir dengan ikhlas, ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Masalahnya mungkin masih sama, keadaannya mungkin belum berubah, tapi hatimu menjadi lebih tenang. Dan ketenangan itu tidak datang dari luar, ia datang dari keyakinan bahwa semua yang terjadi sudah dalam genggaman Allah. Kamu tidak lagi sibuk mempertanyakan kenapa ini terjadi. Kamu mulai menggantinya dengan, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini. Di titik itu hidup terasa lebih ringan. Bukan karena bebanmu berkurang, tapi karena hatimu sudah tidak lagi memberontak. Ikhlas juga mengajarkan kita satu hal penting, bahwa hidup ini bukan tentang mendapatkan semua yang kita inginkan, tapi tentang menerima semua yang Allah berikan dengan hati yang lapang. Karena bisa jadi, apa yang tidak kamu dapatkan hari ini adalah bentuk kasih sayang Allah agar kamu tidak tersesat. Dan apa yang Allah berikan meski kamu tidak memintanya, adalah jawaban dari doa-doa yang bahkan kamu sendiri lupa. Tenangkan hatimu, kamu tidak harus memahami semuanya untuk bisa menerima. Cukup yakini bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untukmu. Dan saat kamu benar-benar ikhlas, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, tapi sangat terasa. Saat hati berserah, hidup menjadi lebih ringan. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang bagaimana hidupmu berubah, tapi tentang bagaimana hatimu belajar berserah. Karena realitanya, hidup tidak akan pernah sepenuhnya sesuai dengan keinginanmu. Akan selalu ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Akan selalu ada kehilangan yang tidak bisa dihindari, dan akan selalu ada ujian yang datang tanpa permisi. Namun di balik semua itu Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya ingin melihat, apakah kamu tetap percaya meski tidak memahami?
Berserah bukan berarti berhenti berusaha, bukan berarti kamu pasrah tanpa arah. Berserah adalah ketika kamu sudah melakukan yang terbaik, lalu kamu tenang menyerahkan hasilnya kepada Allah. Di titik ini, kamu tidak lagi memaksakan semuanya harus sesuai keinginanmu. Kamu mulai menerima bahwa apapun yang Allah tetapkan, itulah yang terbaik, meskipun tidak selalu terasa menyenangkan. Dan anehnya, justru di saat kamu benar-benar berserah, hidup terasa jauh lebih ringan. Beban yang dulu terasa menyesakkan, kini terasa lebih mudah dibawa. Masalah yang dulu membuatmu gelisah, kini tidak lagi menguasai hatimu. Bukan karena semuanya hilang, tapi karena hatimu sudah berubah. Kamu mulai menyadari satu hal yang sangat dalam, bahwa ketenangan tidak datang dari dunia yang sempurna, tapi dari hati yang menerima. Ketika kamu kehilangan sesuatu, kamu tidak lagi hancur seperti dulu. Kamu hanya tersenyum lirih dan berkata, jika ini pergi berarti Allah punya rencana lain yang lebih baik. Ketika sesuatu yang kamu harapkan belum datang, kamu tidak lagi putus asa. Kamu percaya bahwa waktu Allah tidak pernah salah. Dan ketika hidup terasa berat, kamu tidak lagi merasa sendirian. Karena kamu tahu, ada Allah yang selalu membersamai. Tenangkan hatimu, apa yang pergi dan datang dalam hidupmu semuanya sudah Allah atur dengan sempurna. Tugasmu bukan mengendalikan semuanya, tapi mempercayainya. Maka hari ini, lepaskan apa yang membuat hatimu sempit, ikhlaskan apa yang tidak bisa kamu ubah, dan berserahlah sepenuhnya kepada Allah. Karena saat hatimu benar-benar berserah, kamu tidak hanya menemukan kekuatan, tapi juga menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari. Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang bisa kamu genggam, tapi tentang seberapa tulus kamu bisa menerima. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan datang saat semua sesuai keinginan. Padahal kenyataannya ketenangan justru hadir saat kita berhenti memaksakan. Apa yang datang dalam hidupmu bukan kebetulan. Apa yang pergi darimu bukan tanpa alasan. Semua telah Allah tetapkan dengan ukuran yang paling sempurna, meski seringkali tidak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan. Dan disitulah letak keindahan iman. Kamu tetap melangkah, meski tidak tahu arah sepenuhnya. Kamu tetap percaya, meski tidak semua bisa dijelaskan. Dan kamu tetap tenang, meski dunia di sekitarmu tidak selalu ramah. Belajarlah menerima, bukan karena kamu tidak punya pilihan, tapi karena kamu yakin, pilihan Allah selalu lebih baik dari rencanamu. Jika hari ini hatimu masih terasa berat, tidak apa-apa. Ikhlas memang tidak instan, ia tumbuh perlahan. Seiring kamu belajar memahami bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir, teruslah mendekat kepadanya. Dalam sujudmu, dalam doamu, dalam diam yang penuh harap, serahkan semua yang tidak mampu kamu kendalikan. Dan suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang, lalu tersenyum. Karena ternyata, apa yang dulu kamu tangisi adalah jalan yang Allah pilihkan untuk menyelamatkanmu. Tenangkan hatimu, hidup ini akan terasa lebih ringan saat kamu percaya, menerima, dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Karena pada akhirnya, yang kamu butuhkan bukan dunia yang sempurna, tapi hati yang tenang bersamanya.